detik-detik mengharukan. Sang history maker Timnas Indonesia Choi Shin Tae-hyung hampir menangis doakan Timnas Indonesia juara FIFA Series 2026. Serta dia memberikan ucapan yang mengejutkan untuk John Herdman dan mimpi besar menuju Piala Dunia 2030. Bikin dunia sepak bola tersentak. Simak semua komentarnya hingga selesai. Heboh! Pemilik klub bola Malaysia dan pengurus FAM, Tunku Ismail sindir kemenangan Timnas Indonesia. Sebut hanya faktor keberuntungan dan soroti pemain naturalisasi. Netizen Indonesia meledak, rivalitas Asia Tenggara kembali memanas. Simak semua faktanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Euforia kemenangan Timnas Indonesia masih terasa begitu kuat di hati para pecinta sepak bola tanah air. Sorak-sorak supporter, kebanggaan atas perjuangan para pemain, serta optimisme terhadap masa depan sepak bola nasional masih menjadi perbincangan hangat di berbagai tempat. Namun di tengah suasana penuh kegembiraan tersebut, sebuah momen emosional datang dari sosok yang memiliki peran besar dalam perjalanan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sosok itu adalah Shin Tae-hyung. Meski kini tidak lagi berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih utama Timnas Indonesia, Shin Tae-hyung ternyata masih mengikuti perkembangan skuad Garuda dengan penuh perhatian dan rasa cinta yang mendalam. Dalam sebuah pernyataan yang menyentuh hati, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan rasa bangga sekaligus harunya ketika melihat perjuangan para pemain Timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir mereka. Kemenangan Indonesia atas Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026 menjadi momen yang begitu membekas bagi Shin Tae-hyung. Bagi banyak orang, kemenangan tersebut mungkin hanyalah satu langkah menuju pertandingan berikutnya. Namun bagi Shin, kemenangan itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia tahu betapa sulitnya membangun sebuah tim nasional dari nol. Shin Tae-hyung mengingat betul bagaimana awal perjalanannya bersama Timnas Indonesia. Saat pertama kali datang, ia menghadapi berbagai tantangan besar. Mulai dari membangun disiplin pemain, meningkatkan kualitas fisik, memperbaiki taktik permainan, hingga menanamkan mentalitas baru kepada pemain. Semua itu bukan pekerjaan yang mudah. Butuh waktu, kesabaran, dan kerja keras dari semua pihak. Karena itulah, ketika melihat para pemain Indonesia kini mampu tampil percaya diri dan meraih kemenangan penting, Shin Tae-hyung mengaku merasa sangat terharu. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa perjuangan para pemain di lapangan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Menurutnya, kemenangan tersebut bukan hanya tentang skor akhir di papan pertandingan. Lebih dari itu, kemenangan tersebut menunjukkan adanya perubahan besar dalam mentalitas tim. Timnas Indonesia kini mulai memiliki mental pantang menyerah, mental untuk terus berjuang hingga peluit akhir, mental untuk berani menghadapi siapapun lawannya. Bagi Shin Tae-hyung, perubahan mental seperti ini adalah fondasi terpenting bagi sebuah tim yang ingin berkembang di level internasional. Ia percaya bahwa jika mentalitas tersebut terus dijaga, maka masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Kini, perhatian publik sepak bola Indonesia tertuju pada satu pertandingan yang sangat penting. Final FIFA Series 2026. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat dari Eropa, yaitu Bulgaria National Football Team. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sangat sengit. Bulgaria dikenal sebagai tim yang memiliki pengalaman panjang dalam sepak bola Eropa. Mereka memiliki pemain dengan fisik kuat, taktik disiplin, serta kemampuan bermain di level kompetisi tinggi. Namun Shin Tae-hyung tetap menunjukkan keyakinan yang sangat besar terhadap Timnas Indonesia. Ia percaya bahwa skuad Garuda memiliki peluang yang sangat terbuka untuk meraih kemenangan. Menurutnya, para pemain Indonesia saat ini memiliki kualitas, semangat, serta kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi tantangan besar tersebut. Shin bahkan secara langsung mengirimkan doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia agar mampu meraih kemenangan di laga final. Baginya, pertandingan ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk mencetak sejarah baru di dunia sepak bola.
Jika berhasil menjadi juara, maka pencapaian tersebut akan menjadi bukti nyata bahwa perkembangan sepak bola Indonesia sedang berjalan ke arah yang positif. Namun yang menarik, dalam pernyataan Shin, Taehyung juga menunjukkan sikap yang sangat profesional dan penuh rasa hormat. Ia memberikan dukungan penuh kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu John Herdman. Ia mengatakan bahwa dirinya berharap Herdman dapat membawa timnas Indonesia terus berkembang dan mencapai level yang lebih tinggi. Bahkan dalam pernyataannya, Shin Taehyung menyebut sebuah mimpi besar yang membuat banyak orang tersentuh. Ia berharap suatu hari nanti, timnas Indonesia dapat lolos ke FIFA World Cup 2030. Sebuah mimpi yang selama ini selalu menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ucapan Shin Taehyung tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar rasa cinta Shin terhadap timnas Indonesia. Meskipun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih, ia tetap berharap yang terbaik untuk tim yang pernah ia bangun. Para pengamat sepak bola juga menilai bahwa fondasi yang dibangun oleh Shin Taehyung selama masa kepemimpinannya masih terasa hingga sekarang. Disiplin dalam permainan, organisasi tim yang lebih rapi, serta mental bertanding yang jauh lebih kuat. Semua itu menjadi warisan penting yang kini dilanjutkan oleh pelatih baru. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia sendiri kini tengah berada dalam kondisi mental yang sangat baik menjelang laga final. Kemenangan pada pertandingan sebelumnya telah memberikan kepercayaan diri yang tinggi bagi seluruh pemain. Namun mereka juga sadar bahwa pertandingan final akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat. Karena itu, persiapan terus dilakukan dengan serius. Latihan berjalan dengan intensitas tinggi, strategi permainan terus diasah, semua pemain berusaha memberikan yang terbaik demi membawa nama Indonesia semakin dihormati di dunia sepak bola. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat Indonesia juga terus mengalir tanpa henti. Media sosial dipenuhi dengan doa dan harapan dari para supporter. Banyak yang merasa terharu dengan pernyataan Shin Taehyung. Bagi mereka, Shin bukan sekedar pelatih, ia adalah sosok yang telah membantu mengubah wajah sepak bola Indonesia. Kini, harapan besar kembali tertuju pada pertandingan final melawan Bulgaria. Jika timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan, maka pencapaian tersebut akan menjadi momen bersejarah. Bukan hanya membawa pulang trofi, tetapi juga mempertegas bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat dari berbagai belahan dunia. Dengan doa dari Shin Taehyung, dukungan dari para supporter, serta semangat juang para pemain di lapangan, mimpi besar sepak bola Indonesia terasa semakin dekat. Dan mungkin saja, perjalanan menuju panggung dunia benar-benar sedang dimulai. Kini tinggal satu pertanyaan besar yang menunggu jawaban. Apakah timnas Indonesia mampu menjawab harapan tersebut? Ataukah perjalanan menuju mimpi besar itu masih harus terus diperjuangkan? Yang jelas, dunia kini sedang menunggu langkah berikutnya dari skuad Garuda. Dan siapa tahu, sejarah besar sedang bersiap untuk ditulis oleh timnas Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh sebuah pernyataan kontroversial yang langsung memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola. Sosok yang menjadi pusat perhatian kali ini adalah pemilik klub raksasa Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pernyataannya yang cukup tajam mengenai kemenangan timnas Indonesia langsung menyebar luas di media sosial dan memancing reaksi keras dari para penggemar sepak bola di kawasan ini. Semua bermula setelah timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026. Hasil tersebut disambut dengan antusias oleh para pendukung Garuda yang merasa bangga melihat performa tim nasional mereka. Namun, tidak semua pihak melihat kemenangan itu dengan sudut pandang yang sama. Dalam sebuah pernyataan yang kemudian viral, Tunku Ismail memberikan komentar yang cukup mengejutkan. Ia menilai bahwa kemenangan timnas Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan dominasi permainan yang kuat. Menurutnya, hasil pertandingan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Pernyataan itu langsung menyebar cepat di berbagai platform media sosial. Banyak orang terkejut dengan komentar tersebut, mengingat rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Malaysia memang sudah lama dikenal panas. Dalam pernyataannya, Tunku Ismail mengatakan bahwa jika pertandingan dianalisis secara objektif, kemenangan Indonesia tidak sepenuhnya berasal dari kualitas permainan yang luar biasa. Ia menilai bahwa ada unsur keberuntungan yang cukup besar dalam hasil pertandingan tersebut.
Ucapan tersebut sontak menjadi bahan diskusi hangat di berbagai forum sepak bola. Bagi sebagian orang, komentar tersebut dianggap sebagai kritik biasa dalam dunia sepak bola. Namun bagi sebagian lainnya, pernyataan itu dinilai meremehkan perjuangan para pemain timnas Indonesia yang telah berjuang keras di lapangan. Tidak berhenti sampai di situ, Tunku Ismail juga menyoroti komposisi pemain timnas Indonesia yang menurutnya banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Ia menyebut bahwa jumlah pemain lokal dalam skuad Garuda tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan pemain yang berasal dari proses naturalisasi. Komentar ini langsung memicu perdebatan yang jauh lebih luas. Sebagian penggemar sepak bola Malaysia mendukung pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai kritik yang realistis terhadap perkembangan sepak bola di kawasan ini. Namun, di Indonesia, reaksi yang muncul justru sangat berbeda. Banyak supporter Indonesia merasa bahwa komentar tersebut tidak adil dan tidak menghargai kerja keras tim yang dilatih oleh John Herdman. Para penggemar sepak bola Indonesia menilai bahwa keberhasilan timnas Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Di bawah kepemimpinan John Herdman, tim nasional mengalami banyak perubahan signifikan. Mulai dari peningkatan disiplin taktik, pola permainan yang lebih modern, hingga mental bertanding yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, penggunaan pemain naturalisasi juga dianggap sebagai strategi yang sah dalam sepak bola modern. Banyak negara di dunia yang melakukan hal serupa. Bahkan negara-negara besar di Eropa pun sering memanfaatkan pemain yang memiliki latar belakang kewarganegaraan ganda untuk memperkuat tim nasional mereka. Selama proses tersebut mengikuti regulasi dari FIFA, maka tidak ada yang melanggar aturan. Sejumlah pengamat sepak bola juga ikut memberikan pandangan mereka terkait kontroversi ini. Menurut mereka, naturalisasi bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia sepak bola internasional. Yang terpenting adalah bagaimana pemain tersebut berkontribusi untuk tim dan menunjukkan komitmen terhadap negara yang mereka bela. Di sisi lain, kemenangan Indonesia atas Saint Kitts and Nevis juga dinilai bukan semata-mata karena keberuntungan. Banyak analis pertandingan yang menyoroti disiplin permainan para pemain Indonesia. Tim tampil dengan organisasi pertahanan yang rapi, transisi serangan yang cepat, serta semangat juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Hal-hal tersebut tentu tidak bisa hanya dijelaskan dengan kata beruntung. Namun justru di tengah kontroversi ini, banyak pihak yang melihat adanya sisi lain dari pernyataan Tunku Ismail. Beberapa pengamat menilai bahwa komentar tersebut bisa jadi merupakan bagian dari psy war atau perang psikologis yang sering terjadi dalam dunia sepak bola. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menghadirkan tensi tinggi. Setiap pertandingan antara kedua negara hampir selalu diselimuti emosi, semangat nasionalisme, dan dukungan luar biasa dari para supporter. Karena itu, setiap komentar dari tokoh penting seperti Tunku Ismail tentu memiliki dampak besar terhadap suasana sepak bola di kawasan ini. Sementara itu, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengenai komentar tersebut. Pelatih Sintayong juga belum memberikan respon secara terbuka. Namun, banyak yang meyakini bahwa skuad Garuda akan memilih untuk tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Bagi para pemain timnas Indonesia, cara terbaik untuk menjawab kritik tentu bukan melalui kata-kata, melainkan melalui performa di lapangan. Dengan tampil konsisten, bermain disiplin, dan meraih hasil positif, mereka dapat membuktikan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia benar-benar nyata. Menariknya, kontroversi seperti ini justru sering menjadi bahan bakar tambahan bagi sebuah tim. Tekanan dari luar bisa berubah menjadi motivasi besar untuk membuktikan kemampuan. Banyak tim besar di dunia yang justru tampil lebih kuat setelah menerima kritik tajam. Bagi para pendukung timnas Indonesia, situasi ini menjadi momentum untuk menunjukkan dukungan yang lebih besar lagi kepada skuad Garuda. Media sosial kini dipenuhi dengan berbagai komentar dari netizen yang membela tim mereka. Ada yang memberikan dukungan penuh kepada para pemain. Ada pula yang menganggap komentar tersebut sebagai tantangan yang harus dijawab dengan prestasi. Terlepas dari semua kontroversi yang terjadi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa timnas Indonesia kini sedang menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan tim yang semakin kompetitif membuat banyak pihak mulai memperhatikan kekuatan baru dari sepak bola Indonesia. Dan mungkin saja, kritik-kritik dari luar justru menjadi bagian dari perjalanan menuju level yang lebih tinggi. Kini pertanyaannya adalah, apakah komentar Tunku Ismail akan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia? Ataukah kontroversi ini justru akan memperkeruh hubungan rivalitas sepak bola di Asia Tenggara? Yang pasti, drama di luar lapangan kini sama panasnya dengan pertandingan di dalam lapangan. Dan dunia sepak bola kawasan ini sedang menyaksikan sebuah cerita yang semakin menarik. Satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Satu kemenangan bisa membungkam semua kritik. Dan mungkin saja skuad Garuda sedang bersiap untuk melakukan hal itu.
Apa jadinya jika sebuah tim yang dulu sering dipandang sebelah mata, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang ditakuti? Inilah yang sedang terjadi pada Timnas Indonesia. Dan yang membuat dunia benar-benar tercengang, semua ini terjadi hanya dalam satu pertandingan. Ya, satu pertandingan. Debut pelatih baru John Hartman langsung menciptakan gelombang kejut besar. Bahkan media-media Eropa termasuk Sky Sports tidak bisa menyembunyikan rasa kaget mereka melihat transformasi luar biasa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Laga melawan Saint Kitts and Nevis yang awalnya dianggap hanya pertandingan biasa, berubah menjadi panggung pembuktian. Dan Indonesia, mereka tidak hanya menang, mereka menghancurkan. Skor telak 4-0 bukan sekadar angka, tapi simbol perubahan besar yang sedang terjadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, ada sesuatu yang berbeda. Cara pemain bergerak, cara mereka menekan, cara mereka membaca permainan, semuanya terasa lebih terstruktur, lebih tajam, dan jauh lebih percaya diri. Tidak ada lagi permainan lambat tanpa arah. Tidak ada operan yang berputar-putar tanpa tujuan. Yang ada adalah permainan cepat, langsung, dan mematikan. Indonesia tampil seperti tim yang sudah matang selama bertahun-tahun. Padahal, ini adalah era baru. Pressing ketat langsung diterapkan sejak menit awal. Para pemain tidak memberi ruang sedikit pun kepada lawan untuk bernafas. Setiap kehilangan bola langsung direspon dengan tekanan agresif. Dan inilah yang membuat Saint Kitts and Nevis benar-benar tidak berkutik. Mereka dipaksa melakukan kesalahan, lagi dan lagi. Dan Indonesia, mereka memanfaatkannya dengan sangat efektif. Lalu muncullah sosok yang menjadi bintang lapangan malam itu, Beckham Putra. Nama yang mungkin sudah dikenal publik Indonesia, tapi kali ini ia menunjukkan kelas yang berbeda. 2 gol yang ia cetak bukan sekadar gol biasa. Itu adalah gol yang penuh kepercayaan diri, penuh kualitas, dan menunjukkan bahwa ia siap menjadi wajah baru Timnas Indonesia. Setiap sentuhannya berbahaya, setiap pergerakannya sulit ditebak, dan 2 golnya spektakuler. Namun pesta gol Indonesia tidak berhenti di situ. Ole Romeni ikut mencatatkan namanya di papan skor dengan penyelesaian yang dingin dan presisi. Sementara Zylstra melengkapi kemenangan dengan gol yang memastikan bahwa Indonesia benar-benar mendominasi pertandingan. 4 gol, tanpa balas, tanpa kompromi. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah latar belakang sang pelatih. John Hartman bukan nama sembarangan. Ia pernah menangani Kanada, dan yang mengejutkan, ketika menghadapi lawan yang sama di masa lalu, ia hanya mampu menang tipis 1-0. Ya, hanya 1-0. Bandingkan dengan sekarang, 4-0. Perbedaan yang sangat mencolok. Hal ini langsung menjadi bahan pembicaraan media Inggris. Seorang reporter bahkan mengatakan bahwa permainan Indonesia malam itu terasa seperti tim Eropa modern. Cepat, efisien, langsung ke tujuan, tanpa basa-basi. Filosofi permainan yang diterapkan Hartman sangat jelas. Kick and rush, tapi versi modern. Bukan sekadar umpan panjang tanpa arah, melainkan bola panjang yang terukur, cepat, dan langsung memanfaatkan celah. Ditambah dengan pressing intens dan finishing yang klinis, hasilnya mematikan. Yang paling mengejutkan bukan hanya taktiknya, tapi seberapa cepat pemain Indonesia beradaptasi. Biasanya tim membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk benar-benar memahami filosofi pelatih baru. Namun Indonesia, seolah-olah mereka sudah memainkan sistem ini sejak lama. Koordinasi antar lini terlihat solid, transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung sangat cepat, dan komunikasi di lapangan terlihat sangat hidup. Banyak analis Eropa mulai angkat bicara. Mereka menyebut Indonesia telah menemukan harta karun. Sosok pelatih yang tidak hanya membawa taktik, tapi juga mentalitas, disiplin, dan kepercayaan diri. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal strategi, tapi juga soal mental. Dan di bawah Hartman, mental pemain Indonesia terlihat berubah drastis. Mereka bermain tanpa rasa takut, mereka percaya diri, dan yang paling penting, mereka bermain untuk menang. Dulu Indonesia sering dianggap sebagai tim berkembang, tim yang punya potensi tapi belum konsisten. Namun sekarang, pandangan itu mulai berubah. Kemenangan ini bukan sekadar hasil pertandingan. Ini adalah pesan. Pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi bisa diremehkan, bahwa mereka siap bersaing, bahwa mereka punya identitas baru. Bayangkan jika performa seperti ini terus berlanjut. Bayangkan jika para pemain semakin menyatu dengan sistem yang ada. Bayangkan jika kepercayaan ini terus tumbuh.
Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di sepak bola internasional. Namun tentu saja, perjalanan masih panjang. Satu kemenangan besar tidak menjamin segalanya. Tantangan yang lebih berat pasti akan datang. Lawan yang lebih kuat, tekanan yang lebih besar, ekspektasi yang lebih tinggi. Semua itu akan menguji sejauh mana perubahan ini benar-benar nyata. Tapi satu hal yang pasti, debut John Hartman telah menciptakan harapan. Harapan yang sudah lama dinanti oleh para pendukung timnas Indonesia. Harapan bahwa suatu hari nanti, Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tapi menjadi penantang serius. Dan jika melihat apa yang terjadi di pertandingan ini, mimpi itu tidak lagi terasa tidak mustahil. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini awal dari era keemasan baru timnas Indonesia, atau hanya skenar momen sesaat? Yang jelas, dunia sudah mulai memperhatikan, dan Indonesia akhirnya mulai berbicara, dengan cara yang paling lantang di atas lapangan. Kalau kamu bangga dengan performa timnas Indonesia hari ini, tulis di kolom komentar. Garuda siap mendunia. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Karena perjalanan timnas Indonesia baru saja mulai, dan ini bakal jadi cerita yang luar biasa. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang sebuah cerita yang penuh emosi, kontroversi, sekaligus rasa penyesalan. Sebuah insiden di lapangan hijau yang awalnya terlihat seperti duel biasa, ternyata berujung panjang hingga memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola tanah air. Nama seorang bek Bulgaria mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Ya, dia adalah Hristijan Petrov. Bek tangguh yang kini memperkuat SC Heerenveen itu tiba-tiba disorot tajam oleh publik Indonesia. Bukan karena gol spektakuler, bukan pula karena aksi heroik di lini belakang, melainkan karena sebuah benturan keras dengan striker muda timnas Indonesia yang sedang naik daun, Emiliano Jonathans. Insiden itu terjadi dalam salah satu pertandingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda, yaitu Eredivisie. Awalnya, pertandingan tersebut berjalan seperti biasa. Tempo permainan cukup tinggi. Kedua tim saling menyerang dan bertahan dengan intensitas yang tidak main-main. Namun di tengah pertandingan, sebuah momen duel bola berubah menjadi tragedi bagi seorang pemain muda yang sedang menatap masa depan cerah. Benturan keras antara Emiliano Jonathans yang saat itu membela Excelsior Rotterdam dengan bek SC Heerenveen, Hristijan Petrov, terjadi begitu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa duel yang hanya berlangsung dalam hitungan detik itu akan membawa konsekuensi besar. Emiliano terjatuh. Awalnya banyak yang mengira itu hanya benturan biasa, tapi beberapa saat kemudian ekspresi wajahnya mulai menunjukkan rasa sakit yang tidak biasa. Tim medis segera masuk ke lapangan, sementara para pemain di sekitar lokasi kejadian mulai menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Dan benar saja, setelah pemeriksaan lebih lanjut, kabar buruk pun muncul. Emiliano Jonathans mengalami cedera serius pada bagian lututnya, yaitu anterior cruciate ligament injury, atau yang lebih dikenal dengan cedera ACL. Cedera ACL adalah salah satu mimpi buruk terbesar bagi para pesepak bola. Cedera ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membutuhkan waktu pemulihan yang panjang. Dalam banyak kasus, seorang pemain bahkan harus absen selama berbulan-bulan hanya untuk bisa kembali bermain. Bagi Emiliano Jonathans, kabar ini tentu terasa sangat pahit. Apalagi saat itu namanya sedang menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia. Ia baru saja masuk dalam daftar 41 pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, untuk mengikuti persiapan menghadapi turnamen internasional bergengsi FIFA Series 2026. Banyak penggemar yang berharap Emiliano akan menjadi salah satu senjata baru bagi skuad Garuda. Dengan usia yang masih sangat muda, kemampuan teknik yang menjanjikan, serta pengalaman bermain di Eropa, ia dianggap sebagai salah satu masa depan lini serang timnas Indonesia. Namun harapan itu seketika berubah menjadi kekecewaan. Cedera ACL yang dialaminya membuat Emiliano harus menepi dari lapangan. Bahkan ia tidak bisa masuk dalam daftar akhir 24 pemain yang dipanggil ke skuad timnas Indonesia untuk turnamen tersebut. Kabar ini tentu membuat para penggemar Garuda merasa terpukul. Banyak yang kemudian menyoroti satu nama, Hristijan Petrov. Di media sosial berbagai komentar bermunculan. Sebagian netizen menyalahkan sang bek Bulgaria karena dianggap menjadi penyebab cedera yang dialami Emiliano.
Tak sedikit pula yang meluapkan kekecewaan mereka secara langsung di akun media sosial Petrov. Tekanan dari netizen Indonesia pun mulai terasa. Namun di tengah badai kritik tersebut, akhirnya Hristian Petrov memutuskan untuk berbicara. Momen itu terjadi setelah timnas Bulgaria menjalani pertandingan pertama mereka di ajang FIFA Series 2026. Dalam laga tersebut, Bulgaria tampil luar biasa dan berhasil menang telak 10-0 atas Kepulauan Solomon di Gelora Bung Karno Stadium. Namun kemenangan besar itu justru tidak menjadi fokus utama dalam sesi wawancara setelah pertandingan. Para jurnalis lebih tertarik menanyakan satu hal, insiden benturan dengan Miliano Jonathans. Dengan wajah serius, akhirnya Hristian Petrov memberikan penjelasan. Ia mengaku merasa sangat bersalah atas insiden yang terjadi. Bahkan setelah kejadian itu, ia langsung menghubungi Miliano secara pribadi. Dalam pengakuannya, Petrov mengirimkan pesan langsung kepada Miliano Jonathans. Ia meminta maaf. Petrov menjelaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun darinya untuk mencederai sang striker. Benturan tersebut menurutnya murni terjadi dalam situasi pertandingan yang berlangsung cepat. Yang menarik, respon Miliano Jonathans ternyata cukup mengejutkan. Alih-alih marah atau menyalahkan, Miliano justru menjawab dengan sikap yang sangat dewasa. Ia mengatakan kepada Petrov bahwa kejadian itu bukan kesalahan yang disengaja. Jawaban tersebut membuat Petrov sedikit lega. Namun masalah tidak berhenti di situ saja. Petrov mengaku setelah insiden tersebut, ia menerima banyak sekali pesan dari netizen Indonesia. Ada yang sekedar menanyakan kondisinya, tapi ada juga yang melontarkan kritik bahkan hujatan. Meskipun demikian, Petrov mencoba memahami situasi tersebut. Menurutnya reaksi para penggemar Indonesia adalah hal yang wajar. Ia menyadari bahwa sepak bola di Indonesia bukan sekedar olahraga biasa. Sepak bola adalah bagian dari emosi, kebanggaan, dan identitas bagi banyak orang. Karena itulah ketika seorang pemain timnas Indonesia mengalami cedera serius, para penggemar tentu akan bereaksi dengan penuh perasaan. Petrov mengatakan bahwa ia tidak menyimpan rasa marah terhadap para netizen. Sebaliknya, ia mengaku memahami betapa besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Namun sekali lagi, ia menegaskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari permainan. Dalam sepak bola, benturan fisik adalah hal yang hampir tidak bisa dihindari, terlebih di kompetisi profesional seperti Eredivisie yang terkenal dengan tempo permainan yang cepat dan duel keras di lapangan. Meskipun demikian, Petrov tetap menegaskan satu hal, ia benar-benar menyesal. Ia mengatakan bahwa sebagai sesama manusia dan sesama pemain sepak bola, ia tidak pernah ingin melihat siapapun mengalami cedera, apalagi cedera serius. Karena itu dalam kesempatan tersebut, Petrov kembali menyampaikan permintaan maafnya. Bukan hanya kepada Miliano Jonathans, tetapi juga kepada para penggemar timnas Indonesia yang merasa kecewa dengan kejadian tersebut. Cerita ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi dunia sepak bola, bahwa di balik kerasnya duel di lapangan, para pemain tetaplah manusia biasa. Mereka memiliki emosi, rasa bersalah dan empati terhadap sesama pemain. Sementara bagi para penggemar, insiden ini juga menjadi pelajaran bahwa tidak semua kejadian di lapangan memiliki niat buruk di baliknya. Kini, fokus terbesar adalah proses pemulihan Miliano Jonathans. Banyak penggemar berharap pemain muda bertalenta ini bisa segera pulih dan kembali menunjukkan kemampuannya di lapangan hijau. Karena perjalanan karirnya masih sangat panjang. Dan siapa tahu di masa depan nanti, Miliano Jonathans justru akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih matang, dan siap menjadi salah satu bintang besar timnas Indonesia. Sementara itu, cerita antara Miliano Jonathans dan Hristian Petrov mungkin akan selalu diingat sebagai salah satu kisah dramatis di balik perjalanan sepak bola modern. Sebuah kisah tentang benturan, kontroversi, permintaan maaf, dan sisi kemanusiaan di balik kerasnya pertandingan sepak bola.